Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Semoga anak-anak ibu semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Hari ini kita sambung pembelajaran kita masih di tema 2, subtema 2, pembelajaran kedua. Nah, di pembelajaran kedua kali ini kita akan membahas tentang gerak bebas berirama tanpa menggunakan musik dan gerak bebas berirama dengan menggunakan musik. Kita bahas dulu yang pertama, gerak bebas berirama tanpa menggunakan musik. Nah, yang pertama, meniru gerakan binatang. Misalnya gerakan gorila, katak, kelinci, dan kupu-kupu. Kalau gorila gimana cara bergeraknya, kemudian katak bagaimana, kelinci bagaimana, kupu-kupu juga bagaimana. Bisa difahami anak ibu? Iya, pintar. Kemudian yang kedua, meniru gerakan tumbuhan. Misalnya gerakan pohon yang tertiup angin. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, berdiri dengan tegak, kemudian tangan diangkat ke atas, ayunkan tangan ke kanan dan ke kiri. Kemudian yang ketiga, menirukan gerakan benda. Di sini kita ambil contohnya menyetir mobil. Jadi, julurkan tanganmu ke depan, tangan seperti memegang setir, kemudian tirukan suara mobil. Nah, yang keempat, gerakan pesawat terbang. Bagaimana caranya? Yang pertama, berdiri dengan kaki kiri, kemudian kaki kanan lurus ke belakang atau ke depan yang bisa. Kemudian kedua tangan direntangkan ke samping, badan membungkuk ke depan. Kemudian yang terakhir, tirukan suara seperti kapal terbang. Kemudian yang B, gerak bebas berirama dengan menggunakan musik. Yang pertama, melangkah ke depan dengan 4 langkah. Yang kedua, melangkah ke belakang 4 langkah. Yang ketiga, melangkah ke kiri 4 langkah. Nah, kegiatan ini dilakukan berulang-ulang menyesuaikan irama musik. Bisa difahami? Kalau bisa, anak ibu lanjut ke latihan. Ada 5 soal, anak ibu salin soalnya di buku tulis tema, kemudian dijawab. Kita lanjut ke berikutnya. Mendeklamasikan puisi dengan lafal dan intonasi yang sesuai. Pernah dengar puisi? Iya, puisi adalah bacaan yang berirama. Jadi puisi itu harus dibaca dengan tepat, lafal dan intonasinya harus sesuai. Kemudian membaca puisi juga boleh dengan gaya atau disebut dengan deklamasi. Nah, deklamasi ini harus dilakukan dengan bersungguh-sungguh agar puisi yang kita baca bisa difahami dan dihayati oleh kita dan juga oleh orang lain. Kemudian, membaca puisi boleh dengan gaya agar puisi yang kita baca terlihat dengan indah, dan gaya juga harus disesuaikan dengan kalimat. Nah, selanjutnya ada contoh puisi. Di sini judulnya apa? Judulnya Taman. Jadi setiap puisi itu harus punya judul. Nah, di sini judulnya Taman. Ibu akan memperagakan membaca puisi, anak ibu boleh dengarkan. Rina punya taman bunga. Ada di depan rumah, taman Rina indah, penuh dengan bunga. Ada kupu-kupu hinggap di atas bunga. Rina sangat senang bermain di taman bunga. Nah, contohnya seperti itu ketika membaca puisi. Jadi intonasi dan lafalnya harus jelas. Nah, kemudian jika anak ibu sudah paham semuanya, terakhir ada latihan. Anak ibu buat lagi soalnya, ditulis di buku tema.
Jawabannya semuanya ada di dalam puisi. Bisa difahami? Alhamdulillah anak ibu kerjakan. Tetap jaga kesehatan, jangan keluar rumah jika tidak sangat berkepentingan. Terima kasih, ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.